Terus bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang TV yang sekarang masuk ke dunia YouTube? Nggak ada masalah. Gua adalah orang yang berfilosofi bahwa semua orang boleh masuk YouTube. Gua nggak peduli siapa. That's the point. Mungkin pendapat gue beda sama kakak gua. Gini gua nggak jawab secara politically correct, or gue jawab aman. Enggak. Gua nggak ada masalah. Kalau orang TV masuk YouTube, masuk aja men. Itu hanya mendorong kita sebagai yang youtuber yang youtuber yang dari dulu mulai dari YouTube, mendorong kita untuk men, ini artis-artis gede dengan nama-nama gede masuk. We have to work harder, we have to be better. Jadi itu doang. Gue gak ada masalah, everyone can do what they want. Yang penting, YouTube is for everyone. That's what I believe, honestly believe. Fisika nuklir, tinggal di luar negeri, YouTube. Tapi cita-cita mau jadi presiden Indonesia. Ya. Yakin jadi presiden Indonesia? Terlalu yakin. Jadi mau dilihat calon presiden dengan latar belakang fisika nuklir atau calon presiden dengan latar belakang YouTuber? Gue mau dilihat sebagai presiden yang mencintai Indonesia. Latar belakang gue membentuk karakter gue, iya. Tetapi ketika lo terlalu mengkotak-kotakan orang, oh karena dia YouTuber dia adalah ini, lo harus menelaah, meneliti orang itu jauh lebih lanjut. Dia bukan sekedar YouTuber loh. Sama aja kayak penyanyi. Dia bukan sekedar penyanyi dangdut loh. Semua orang tuh ada ceritanya masing-masing. Tapi jangan mengkotak-kotakan orang langsung nih. Lu YouTube, lu YouTuber. Coba lihat lebih dalam. Anda 5 tahun membangun Skin Indonesian 24 dengan subscriber 580.000 sekian. Bagaimana pendapat Anda tentang YouTubers baru yang sudah langsung melonjak subscribernya? Gua secara pribadi gue bahagia karena semakin banyak orang yang nonton, semakin banyak orang yang berkreasi. Fakta bahwa mereka berkembang itu menurut gue hal yang sangat-sangat baik. Ini gue gak bullshit, ini gue gak sok-sok keren. Enggak, ini jawaban asli dari hati gue, gak masalah. Kuliah fisika nuklir, menjadi YouTuber, calon presiden Republik Indonesia cita-citanya. Itu loncat-loncat. Iya. Apa karena emang belum dapet jati diri? Sebenarnya gue jati diri ya. Jati diri misalnya contohnya seorang wartawan dia bilang gue adalah wartawan. Kalau menurut gue menemukan jati diri gue. Jati diri gue itu adalah fighter. Gue itu akan memperjuangkan apapun yang menurut gue benar. Gue akan memperjuangkan apa yang benar dan adil. Itu adalah salah satu sila dalam Pancasila juga loh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya salah satu sila favorit gue. Menurut Anda YouTubers keren Indonesia siapa? Gua dari dulu sampai sekarang mengira YouTubers keren adalah tim Tuan Chandra Leo. Karena menurut gua dia kreatif, gua suka nonton video-video YouTube-nya. Dan hasil-hasil video dia selalu bagus. Secara technically, creatively, gua suka. Gua gak dia temen gua, tapi ini gua jujur. Selain 3 hal itu, fisika nuklir, YouTube, dan presiden, apa sih yang Anda lakukan selama ini? Sehari-hari gitu. Misal keseharian Jovela Lopez. Keseharian, hobi Oke, lain. jadi kebetulan salah satu contohnya nih, gue nih cinta batik. Gue dan beberapa temen itu bikin Negarawan, sebuah perusahaan yang memproduksi batik dan tenun untuk melestarikan budaya Indonesia. Selain itu, gue juga suka nulis skrip film. Pertama kali nulis skrip film itu bersama Andovi. Itu pun karena seorang produser melihat video YouTube kita. Jadi itu pun berasal dari YouTube. Gue sekarang udah nulis tuh agak 4 skrip film. Di antaranya YouTubers The Movie, Modus, Tak Kemal sama Tak Sayang, dan yang terakhir gue gak mau sebut. Selain itu, acting di film, entah film yang gue buat sendiri atau film produksi orang lain. Gue pernah di drama musikal, gue pernah sama Andovi, dan menurut gue ini lumayan membanggakan di hidup gue ya. Kita pernah gabung dalam sebuah TV show di Taiwan untuk channel TLC. Tapi yang gue dapetin dari itu pun adalah kenapa kita gak ada show kayak gini di Indonesia. Jadi gue selalu ujungnya gue kaitin dengan Indonesia gitu. Kita nih YouTuber pertama dari Indonesia yang diundang untuk berbicara bersama YouTuber luar di YouTube Fanfest Singapura. Gue gak tahu apakah sebelum kita ada YouTuber yang ngomong, mungkin ada influencer yang ngomong ya. Tapi YouTuber pertama yang ngomong di acara-acara internasional tuh gue sama Andovi. Kayaknya YouTuber pertama yang bikin film tentang kehidupan kita adalah gue dan Andovi. YouTuber pertama dapat TV show mungkin ada orang lain, nama yang gak usah disebut. Tapi kita pernah dapat 2 season di Kompas. Nama acara Kepo. Ya, jadi banyak sih, YouTube telah membuka banyak hal, tapi intinya semua itu dari YouTube. Viewers atau subscribers? Subscribers. Kenapa? Viewers bisa didapatkan dengan video yang viral. Subscribers bisa didapatkan ketika lu mendapat
viewers yang mau menonton video lu secara jangka panjang, secara konsisten. Yang mereka adalah orang yang benar-benar subscribe ke lu untuk diri lu. Berarti sekarang sudah menjadi aktor, sudah menjadi scriptwriter, sudah menjadi YouTuber terkenal. Di antara 3 hal itu saja, kira-kira yang mana yang Anda sedang fokuskan? Kalau detik ini, YouTuber detik ini bisa berubah tergantung proyek yang sedang dijalankan. Bener gak Andovi tidak pernah mandi? Dan tidak pernah ganti-ganti, bajunya diganti-ganti, tidak lulus tepat waktu dari UI. Man, itu tuh cuma sebuah perumpamaan. Gue tuh mandi, tapi jujur gue gak mandi sebanyak orang Indonesia mandi. Iya tuh saja di komen, Andovi jorok maksudnya apa, kan Indonesia gini. Nggak, gue mandi kok, tapi gue gak mandi sebanyak orang Indonesia lain mandi. Itu, sesimpel itu. Lebih baik membuat karya dari brand atau membuat karya sendiri? Karya sendiri, udah pasti. Lebih menguntungkan dari brand atau karya sendiri? Karya dari brand. Menguntungkan ya, secara finansial dari brand. Dari hati? Dari hati yang mendingan karya sendiri. Berarti tidak masalah kalau tidak ada brand yang masuk ke dalam channel Skinny Indonesia 24? Ada masalah. Karena sejujurnya gue sama Andovi kita mencoba menyeimbangkan antara produk branded dan produk non-branded. Non-branded itu dari hati kita, branded yang juga dari hati kita. Namun ada campur tangan dari brand. Kita berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan brand yang sesuai dengan kita. Kayak gini ya, bukan berarti semua brand yang masuk kita makan, kita telan secara seutuhnya gitu, langsung telan aja gitu. Banyak yang kita tolak juga, yang menurut kita tidak sesuai kita. Tapi banyak juga masuk kita, ujung-ujungnya hasilnya juga kurang baik. Karena kreatif skinny dan kreatif dari brandnya itu tidak terlalu menyatu. Momen dimana kreatif skinny dan kreatif brand saat menyatu itu gue buka aja sekarang, Coca-Cola. Coca-Cola itu sekarang 1,1 juta views yang ada Coca-Cola, kalian ada nama. Itu dimana kayak kreatif kita berdua tuh nyatu. Banyak contoh lain, tapi yang paling gue ingat lah itu. Dan Indomie itu non-branded. Tetapi, walaupun dia non-branded, setiap kali orang makan Indomie, entah kenapa mereka tag gue sama Andovi. Jadi, ini mungkin pemikiran bagi orang yang ingin mengiklan di YouTube. Lihat, banyak cara-cara lain untuk ngiklan selain cara lo kira adalah benar. Nama Skinny Indonesian 24. Indonesian. Kenapa sering memakai bahasa Inggris? Pertama, the name Skinny Indonesian 24 itself is an English name. Kedua, kenapa gue sering ngomong pakai bahasa Inggris? Karena gue besar di luar negeri. Dan itu adalah gue. I use English because I feel more natural with it. I feel that I can speak better and articulate myself better when I speak English rather than I speak bahasa. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia. Man, itu adalah mitos yang paling buruk. Gue paling benci ketika orang ngomong, Andovi kan Indonesia, kenapa pakai Inggris dan so Inggris ya lu gak suka Indonesia, ini kan Indonesia bro, cinta Indonesia, balik aja. Man, just because you speak another language does not mean you don't love Indonesia. Gue walaupun ngomong bahasa Inggris, cinta gue terhadap Indonesia gak kalah sama orang-orang lainnya. Fakta bahwa channel ini ada nama Indonesianya, berarti gue menunjukkan Indonesia, satu-satunya channel Indonesia yang punya nama Indonesianya. Gue bangga akan ke-Indonesiaan gue. Gue bikin video-video tentang kultur, gue bikin video-video tentang hal-hal yang sangat Indonesia. Man, bahasa itu, gue ngerti man, gue bisa pakai ngomong bahasa Indonesia. Gue kuliah di Indonesia, gue nyokap gue Indonesia, keluarga gue Indonesia. Why do people think just because I speak English I hate Indonesia? Enggak. Kan this is who I am. Gue lebih natural, gue bilingual. That's the honest answer. So screw it. Dan nggak berarti gue nggak cinta Indonesia. Gue cinta Indonesia, man. Video paling favorit di Skinny Indonesia 24? Gue ada beberapa sih. 3 video. 3 ya? 3 video. 3 video top. Oke. Kalau menurut gue modus sih. Modus karena emang modus yang membuka segalanya. Itu satu. Modus. Karena itu video awal yang mempertemukan gue dan Jovel Lopez. Dan itu benar-benar yang memulai segalanya. Semua yang musik gue suka. Prabowo versus Jokowi. Cuma kalau yang melekat di hati, itu tipe-tipe gagal jadian Indonesia. Karena kita nih gini, ini gue mau bahas aja ya. Kita ini bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. One. Tapi entah kenapa di budaya kita nih, apa gunanya kita semua di bawah satu rumah, tapi kita tetap memisah-misahkan diri.
ngakunya berbeda tapi satu. Tapi lu di bawah satu atap pun lu masih memisah-misahkan diri lu. Jadi menurut gue itu adalah kontradiksi terbesar di Indonesia bagi gue. Karena selain suku ya kita bisa bahas yang lebih lanjut, tapi banyak hal yang lebih sensitif kalau kita bahas. Cuma dari suku pun aja kita banyak, bukan kita gue ngomong semua ya, karena banyak yang juga udah nggak peduli masalah itu. Tapi kenapa pemikirannya masih seperti ini? Antara ini beri 4 ya, ini dibagi tengah ya. Bagi jadi 4, sorry curang dikit. Antara ospek sama Dovi Jovi Indonesian berantem. Jadi video paling favorit 3 itu ya? Tipe-tipe gagal di Indonesia, modus, dan yang terakhir itu mungkin adalah Indonesian casting ya. Video paling buruknya? Video yang paling buruk adalah Gue bangga kan semua video gue, yang jelas-jelas itu karya gue. Tapi yang paling buruk menurut Sun sesuai konsep dan realisasinya goes to Comic Con gitu-gitu lah. Berarti video yang dipaksakan. Ya bisa dibilang secara ide dan konsep mungkin ya. oh my god, kita pernah bikin video namanya Ando Vida Lopez nggak pernah mandi. Itu gini, gue suka semua karya yang gue buat. Cuma itu kualitasnya secara sangat buruk dari segi lighting, segi kamera yang kita pakai. Tapi karena bener-bener kejar deadline dan kita harus upload video, jadi kita syuting itu. Dan sampai sekarang itu kayak masih salah satu hal yang menurut gue kayak kurang layak untuk ditampilkan, tapi ditampilkan aja. Gimana dengan bahasa kasar? Apa pendapat Anda tentang bahasa kasar? Bahasa kasar dan kata-kata kasar. Like, comment, subscribe.